Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cuk akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas supporter kota Solo yang sering disebut dengan Surakartans ataupun sering disebut juga Sol London. Nah, seperti apa? Oke, kita saksikan. Oh iya John, untuk pertanyaan pertama, kenapa bisa disebut Sol London? Sebenarnya kata-kata Sol London ini malah dari netizen ya. Netizen sendiri yang menilai. Karena kota Solo ini identik dengan kulturnya yaitu hooligan. Mereka sudah mengakui kalau mereka itu hooligan. Dari lirik lagunya pun mereka mengakui kalau mereka itu hooligan. Kalau yang belum tahu lirik lagunya itu seperti ini. VVB Hooligan. Nah itu VVB itu berarti namanya persis pada saat zaman Belanda dahulu. Nah, Frostenland Football Bond itu, Cuk. Nah, kalau nama Sol London sendiri ini bukan supporternya yang menciptakan, tetapi netizen itu, Cuk, yang menciptakan nama Sol London. Walah, netizen toh. Nah, namanya itu sebenarnya siapa sih? Dulu setahu saya itu namanya masih nama tribun ya. Mereka masih memakai nama tribun yaitu Tribun B6. Karena dulunya mereka itu ada cuman beberapa orang yang berada di Tribun B6. Mereka sering bernyanyi dengan lagu-lagu Inggris, bernyanyi di dalam stadion, meneror lawan. Baik di keluar stadion itu mereka bernyanyi-nyanyi sendiri dan berpakaian seperti ala-ala supporter Inggris. Nah, seperti hooligan. Nah, itu tampilannya kasual lah. Oh iya ya, berarti itu dari tribun ya, dari Tribun B6. Tapi yang saya dengar itu, yang saya ketahui itu trennya itu namanya Surakartan ya. Itu bagaimana? Ya, itu seiring perkembangan zaman setelah mereka besar, mereka itu menamai mereka menjadi Surakartans. Nah, kalau teman-teman dari Surakartans atau B6 ini ingat, dulunya ini B6 itu punya store yang bernama The Halls. Kalau orang-orang lama dari Surakartans pasti tahu The Halls itu siapa. Nah, tercipta nama Surakartan ini menurut saya dulu The Halls itu memproduksi kaos yang bernamakan tulisan Surakartans. Nah, saat itu produksi kaos tersebut meledak. Akhirnya trends nama Surakartans ini. Nah, itu setahu saya sih, Cuk. Kalau menurut pandangan dari Surakartans sendiri nanti beda ya. Kita hanya tahu dari itu saja. Nah, gitu, Cuk. Oh iya sih, mungkin dari pihak Surakarta sendiri mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Mereka itu bisa sebesar ini bagaimana sih ceritanya? Banyak ya ceritanya, itu panjang sekali juga. Mereka itu berawal dari beberapa kelompok saja, kelompok kecil itu. Mereka sering meneror lawan itu 90 menit mereka teror. Bahkan mereka juga tidak jarang sih. Dulunya itu yang saya ingat itu mereka malah jarang nge-chance. Bahkan mereka itu full teror di pinggir sudut lapangan itu, pojok corner. Nah, itu corner manaan itu B6 tribunnya di sebelah situ. Nah, ini pertanyaannya ya. Menurutmu Surakarta itu lebih ke Liverpool atau West Ham untuk mazhabnya? Dua-duanya, Cuk. Banyak yang dari supporter Liverpool juga. Ada juga yang dari West Ham juga di situ. Frame-framenya juga ada dari West Ham. Nah, kemunculan mereka ini juga sangat bagus sebenarnya. Mereka menciptakan kaum muda itu buat datang ke tribun lagi, suka dengan sepak bola lagi, dengan adanya kultur baru hooligan di kota Solo ini. Ya, ini menurut saya dampaknya sangat bagus sebenarnya. Tapi dulu awal mula kemunculannya ini bahkan sering bentrok dengan Pasopati sendiri dulunya itu. Kalau kamu ingat dulu pernah ada crash juga dengan sesama supporter. Nah, itu ya mungkin hal-hal wajar seperti itu, Cuk. Soalnya kan biasalah kemunculan kultur baru itu, penolakan itu pasti wajar. Kamu tahu sendiri juga. Oh iya ya, berarti Surakarta ini menciptakan atmosfer seperti Inggris ya di kota Solo dengan kulturnya. Ya, betul sekali. Dari mulai lagu-lagu mereka, chants mereka, nah itu hampir berkiblat seperti Inggris, Eropa. Mereka menyanyikan lagu-lagu Inggris. Dan tidak jarang juga mereka mengadakan gigs. Gigs itu acara-acara band-bandan.
band-bandan mereka itu juga diiringi oleh lagu-lagu barat. Nah, seperti We're Coming Back. Tapi juga tidak juga mereka juga fans dangdut juga. Itu. Nah, itu kan memang dari kulturnya ya. Kalau stylenya itu bagaimana? Apakah memakai hitam-hitam atau memakai jersey atau gimana? Menurut pandangan saya, di Tribun Surakarta atau Tribun B6 itu tidak ada larangan untuk kamu memakai baju apapun, Cuk. Kamu bebas. Di situ itu menurut saya itu diberikan kebebasan, freedom lah. Supporter itu bebas. Kamu mau ngapain, jungkir balik ya bebas. Kamu pulang kerja nonton bola ya bebas. Tidak ada aturan di situ untuk kok menyuruh berjersey ataupun gimana bersepatu ataupun gimana. Tapi ya mungkin karena mereka itu sudah kesadaran sendiri, mereka menampilkan style yang sangat keren juga, tapi tidak acak-acakan. Nah itu. Oh iya ya, berarti rapi, gaul, keren nih menurut saya. Nah, efek yang ditimbulkan dari popularitas Surakarta itu bagaimana di level Indonesia, level Jawa Tengah dan sekitarnya? Efek yang ditimbulkan ini seperti Brigada Kurvasud waktu kemunculan awal mulai itu, Cok. Brigada Kurvasud waktu awal kemunculan itu menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Banyak supporter-supporter yang meniru Brigada Kurvasud, meniru Ultras, meniru ini. Ini juga sama, Cok. Banyak yang meniru juga, hooligan, banyak meniru ini. Tapi jangan salah, Cok. Meniru ini juga aslinya gimana ya menurut saya? Kadang itu diambil sisi negatifnya saja, Cok. Hooligan kan terkenalnya keras seperti itu, sering open fight seperti itu. Nah itu yang sangat sayangkan, itu diambil sisi itunya, bukan sisi baiknya. Kadang kan hooligan itu sangat kritis sekali, itu juga harusnya ditiru. Oh iya ya, yang diambil itu mungkin harusnya sisi positifnya ya, bukan sisi buruknya. Untuk tambahan lagi, menurut saya itu memang kasual pertama atau hooligan itu FCC Bandung ya. Flower City Casual itu memang pelopornya sih menurut saya. Iya, Cok. Tapi mereka tidak pernah bisa besar setren Surakarta ini. Surakarta ini juga bisa membesar dulu juga karena mungkin ya sudah karena memang bosan karena supporter itu, Cok. Nah mereka ingin kebebasan. Supporter itu bebas, kamu mau ngapain, mau nggak nyanyi, mau duduk di tribun, mau gimana, itu bebas, terserah kamu. Wong kamu dukung, beli tiket, kamu teror lawan, kamu misuh itu bebas. Tapi ya emang harus gitu sih, Cuk. Itu juga dampaknya nanti mental lawan down, Cuk. Pemain-pemain itu down ketika diteror di pinggir lapangan, dipisui. Wah itu kan mental lawan kan down juga pemainnya. Ketika mau ambil corner, ambil out gitu kan takut, Cuk. Nah itu sebenarnya. Tetapi mereka ya bagusnya cuman tidak turun ke lapangan ketika brutal gitu nyerang pemain gitu, tidak. Oh iya ya, mungkin mereka menginginkan kebebasan ya di tribun ketika mendukung tim kebanggaan. Lah masalah gini, apakah mereka itu punya ketua? Apakah mereka itu sistemnya no leader just together atau gimana? Karena mereka ini ingin kebebasan di dalam cara mendukung mereka juga tidak punya ketua, tuh. Tidak punya organisasi, tidak ada struktur juga, tidak ada apapun di situ. Bahkan tidak ada larangan untuk kamu gimana di tribun, juga tidak ada larangan. Bebas kamu mau dukung gimana, yang penting kamu datang beli tiket, kamu support, ya udah ikut aja, enggak apa-apa, silahkan. Enggak perlu kok kamu dari frame ini harus dari frame itu, kalau boleh masuk itu enggak. Orang biasa bebas boleh masuk Tribun B6 atau Surakarta, bebas itu, Cok. Mungkin kemunculan nama Surakarta ini biar orang itu tidak menamakan tribun itu, tidak, mungkin lebih bagus kemunculannya ini nama Surakarta ini. Kalau saya bagusnya juga diberi nama ini, bukan nama tribun itu. Ya, yang terakhir ya, harapanmu terhadap Surakarta itu bagaimana ke depannya? Harapan saya terhadap Surakarta ini sangat besar sekali ya. Begitu kemunculan dia itu, begitu munculnya harapan baru ini, saya sih senang muncul kultur-kultur baru di Indonesia. Hooligan, ultras, saya senang munculnya kultur ini. Cuman jangan diambil sisi negatifnya dari luar negeri, ambil sisi positifnya. Mereka kan sering mengkritisi klub ketika kalah ataupun gimana. Nah itu bisa dicontoh, diambil. Jangan buruknya seperti open fight, seperti pokoknya jelek-jeleknya itu jangan diambil. Seperti itu, Cok, mungkin harapan saya.
tetapi masih ada lagi harapan saya itu kemunculan ini agar bisa menciptakan tim yang bagus dan profesional juga. Bukan hanya datang di stadion cuman huru-hara itu bukan, tapi juga mereka itu berpikir, karena mereka ini kemunculan mereka ini kan banyak anak-anak muda tuh. Anak-anak muda kan masih bisa sangatlah, pikirannya kan masih luas lah, banyak anak kuliah apalagi di Surakarta ini. Oh iya ya, berarti intinya itu tirulah yang baik dari luar negeri, tapi jangan ambil sisi negatifnya, dan jangan lupa dukung klubmu agar profesional, agar berprestasi. Ya, sampai di sini perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.